Aku menemukan artku di sudut jalan, terluka dan ketakutan. Mereka berencana akan melenyapkannya, Non, bisiknya Parau. Aku tersentak, seolah tak percaya dengan kebenaran itu. Semua terlihat baik, terlihat tulus, namun di balik itu ternyata. Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja. Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota, atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian, tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang. Dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Rumah kami adalah rumah besar, bahkan sangat besar. Pembangunannya direncanakan oleh mendiang ibuku, lengkap dengan taman belakang yang luas dan kolam renang yang airnya selalu jernih. Namun sejak ibu meninggal 8 tahun lalu, rumah ini terasa terlalu besar, bahkan cenderung sepi. Kesibukan ayah Hendra sebagai pemilik perusahaan konstruksi besar membuatnya sering bepergian, dan ketika ia di rumah, ada aura kelelahan dan kesendirian yang selalu menyelimutinya. Aku Azizah, berusaha mengisi kekosongan itu. Aku adalah satu-satunya anak ayah. Setelah ibu tiada, aku menjadi pengisi kekosongan di hati ayah. Meskipun aku tahu, peran pendamping hidup tidak bisa digantikan, aku melihat ayah melalui proses berkabung yang panjang. Ia tak pernah benar-benar membuka diri untuk orang lain. Bukan karena ia tak menarik, ayahku tampan dan sukses, tetapi karena ia seolah-olah mengunci kenangan ibu rapat-rapat di dalam hatinya. Terkadang saat aku pulang dari sekolah atau kemudian dari kampus S1, aku mendapati ayah duduk sendiri di ruang kerjanya yang gelap, hanya ditemani cahaya lampu meja. Ia tidak banyak bicara, hanya tersenyum tipis, tapi aku bisa merasakan kesepiannya. Aku mencoba menjadi anak yang ceria dan suportif, menemaninya makan malam, atau sekadar bercerita tentang kuliahku, namun setelah percakapan selesai, kesunyian akan kembali menelan kami, seperti kabut tebal di pagi hari yang dingin. Kehidupan kami berjalan seperti itu selama hampir 8 tahun, dalam kesendirian yang bermartabat. Aku tahu ayah layak mendapatkan kebahagiaan baru, tetapi ia seolah tak berani melangkah. Aku selalu berharap, suatu hari nanti, ada seseorang yang bisa membawa kembali warna ke rumah kami yang didominasi warna abu-abu. Aku ingin melihat ayah tertawa lepas lagi, bukan hanya senyum sopan untuk tamu. Perubahan itu datang secara perlahan. Nyaris tak disadari, ayah mulai terlihat lebih rapi saat berangkat kerja. Ia mulai memakai dasi dengan warna yang lebih cerah, dan sesekali ia bersenandung pelan saat sarapan. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda, dan nama yang sering kusebut dalam percakapan teleponnya adalah Arini. Arini adalah staf junior di kantor ayah, yang bekerja di divisi pemasaran. Ayah menceritakan Arini pertama kali saat kami makan malam. Ia memuji kecerdasannya dalam memecahkan masalah klien yang rumit, dan bagaimana Arini memiliki pandangan bisnis yang tajam. Ayah tampak bersemangat saat membicarakannya. Itu adalah jenis semangat yang sudah lama tak kudengar dari ayah. Aku skeptis pada awalnya, tentu saja aku khawatir. Namun ketika ayah akhirnya mengenalkan Arini padaku, semua kekhawatiran itu perlahan sirna. Arini datang ke rumah dengan pembawaan yang tenang. Ia tidak terburu-buru untuk mendekatiku. Ia menghormati peranku sebagai anak tunggal dan tidak mencoba memaksakan dirinya. Arini memang jauh lebih muda dari ayah. Jarak usia mereka cukup signifikan, bahkan mungkin 10 tahun lebih tua darinya. Secara penampilan ia memang cocok jadi kakakku. Rambutnya panjang terawat. Ia selalu berpakaian sopan dan elegan, tetapi yang paling menarik perhatianku adalah matanya. Matanya memancarkan kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Ia tidak cengengesan atau bertingkah kekanak-kanakan. Saat ia berbicara kata-katanya tertata rapi, menunjukkan pemikiran yang matang dan bijaksana. Ia tahu bagaimana menempatkan diri. Perlahan aku melihat ayah berubah. Senyumnya kini sering muncul, dan tawa renyahnya, tawa yang hanya kuingat samar-samar saat ibu masih ada, mulai terdengar lagi di ruang tamu. Hubungan ayah dan Arini berkembang secara alami. Mereka tidak menutup-nutupi hubungan mereka, namun juga tidak terlalu mengumbar. Arini sering membantu ayah dalam urusan pekerjaan, dan ayah jelas sangat mengandalkannya. Setelah hampir setahun mereka dekat, ayah akhirnya memutuskan untuk melamar Arini. Aku merasa bahagia, benar-benar bahagia. Aku melihat betapa Arini memperlakukan ayah dengan penuh hormat dan perhatian. Ia bukan tipe wanita yang manja atau menuntut. Ia justru terlihat seperti penyeimbang yang ayah butuhkan. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa rekan kerja ayah yang dekat.
Aku berdiri di samping ayah selama upacara, merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Ayah tampak begitu tenang, seolah-olah ia baru saja menemukan pelabuhan yang aman. Setelah badai panjang, dan Arini, ia terlihat cantik dan anggun. Ia mengucapkan janji pernikahannya dengan suara mantap, dan saat ia menoleh padaku, senyumnya terasa tulus. Pergantian status dari pacar menjadi istri, dan bagiku dari seorang kenalan menjadi ibu Arini, terasa sangat mulus. Arini tidak pernah berusaha menggantikan posisi ibu kandungku. Ia menciptakan perannya sendiri, ia memperlakukanku dengan penuh kasih sayang. Seperti seorang kakak perempuan yang dewasa, ia sering menanyakan, "Bagaimana kabarku?" dan memberiku nasihat yang berguna tanpa terkesan menggurui. Aku melihat bagaimana ia mengurus ayah, memastikan ayah makan dengan teratur, dan mengingatkan ayah tentang janji temu dokternya. Rasanya tenang sekali, beban yang selama ini kurasakan, bahwa aku harus terus-menerus menjaga ayah dari kejauhan, kini terangkat. Saat pernikahan ayah dan Arini berlangsung, aku sedang berada di tengah-tengah masa studi S2-ku di luar kota. Keputusanku untuk kuliah jauh memang sudah direncanakan sejak lama. Selain mengejar ilmu, aku juga ingin mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang lebih luas, sebagai bekal untuk nanti, ketika tiba saatnya aku harus mengambil alih dan menjalankan perusahaan ayah. Meskipun jarak memisahkan kami, komunikasi tidak pernah putus. Justru Ibu Arini yang paling rajin menghubungiku. "Azizah, bagaimana kuliahmu hari ini? Jangan terlalu sering minum kopi ya," pesannya suatu malam. Atau, "Ayahmu tadi kuceritakan tentang presentasimu, dia bangga sekali, fokus saja di sana, di sini semua baik-baik saja," katanya di lain waktu. Panggilan Kak yang sempat kusematkan pada Arini kini otomatis tergantikan dengan Ibu Arini. Perubahan ini terasa wajar karena ia memang sudah menjadi istri ayah. Dan yang lebih penting, ia memang menjalankan perannya sebagai ibu tiri dengan sangat baik. Aku merasa nyaman berbicara dengannya. Ia tidak hanya bertanya tentang nilai akademisku, tapi juga tentang kehidupan sosial dan perasaanku. Ia tahu bahwa jauh dari rumah itu tidak selalu mudah. Selama hampir 2 tahun, hubungan kami berjalan normal dan damai. Aku bisa fokus pada studiku, mempersiapkan diri untuk masa depan yang sudah terbayang. Tanpa perlu mencemaskan ayah. Aku tahu di rumah ada Ibu Arini yang penuh perhatian, dan juga Mbok Tinah. Mbok Tinah adalah sosok yang tak kalah penting. Ia sudah bekerja di rumah kami sejak aku kecil, dan bagiku ia adalah ibu kedua, penjaga rumah, dan orang yang paling jujur dan setia. Kombinasi ketenangan yang dibawa Ibu Arini, dan kehangatan yang diberikan Mbok Tinah membuatku merasa aman. Ketenangan ini mulai terganggu beberapa bulan terakhir. Semuanya bermula saat ayah mulai sering sakit. Awalnya hanya demam biasa, lalu batuk yang tak kunjung sembuh, dan kemudian kelelahan ekstrim yang membuatnya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ayah, yang kukenal selalu aktif dan berenergi kini tampak rapuh. Aku yang sangat sibuk dengan tugas akhir dan proyek kuliah, terkadang kesulitan mengikuti perkembangan kabar ayah. Biasanya Ibu Arini atau Mbok Tinah akan langsung memberiku kabar tanpa perlu kutanyakan. Mereka akan merinci kondisi ayah, obat apa yang diminum, dan bagaimana selera makannya. Namun belakangan ini, keheninganlah yang mendominasi. Ponselku sepi dari pesan dan panggilan yang biasa mereka kirim. Aku harus menghubungi mereka duluan, dan jawaban yang kuterima terasa singkat, bahkan terkesan buru-buru. "Ayah hanya kelelahan Zah, kau fokus saja ya, dia sedang tidur," kata Ibu Arini singkat suatu kali. Di lain waktu saat kutanya Mbok Tinah, ia juga menjawab dengan suara yang terdengar tegang, "Semua baik-baik saja konon, Ibu Arini sedang mengurusnya." Aku mencoba menepis pikiran aneh yang mulai muncul. Mungkin mereka memang sedang sangat sibuk merawat ayah. Aku tidak boleh egois dan mengganggu mereka dengan pertanyaan berlebihan. Aku tahu mengurus orang sakit itu melelahkan. Aku terakhir mendengar kabar bahwa perusahaan dikelola oleh Ibu Arini sementara, sampai ayah pulih sepenuhnya. Informasi itu sedikit menenangkanku karena setidaknya bisnis keluarga aman. Namun perasaan gelisah itu terus mencengkeram. Semacam insting yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Insting seorang anak yang merasakan ada sesuatu yang tidak beres di rumahnya. Akhirnya aku memutuskan, fokus kuliahku. Bisa menunggu sebentar. Aku harus pulang memastikan semuanya. Aku tidak bisa hidup tenang jika hati kecilku terus meneriakkan peringatan. Jadi aku segera mengurus cuti singkat dari kampus dan membeli tiket kereta pertama menuju Jakarta. Perjalanan terasa sangat panjang. Di sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai skenario. Mungkin ayah hanya butuh dirawat intensif. Atau mungkin Ibu Arini terlalu stres mengurus perusahaan dan ayah sekaligus sehingga lupa memberiku kabar. Aku berusaha rasional. Tetapi rasa cemas itu seperti air dingin yang terus menetes di punggung. Setibanya aku di stasiun,
Aku langsung memesan taksi online. Jalanan Jakarta sore itu terasa padat dan bising. Sebuah kontras yang menusuk dengan ketenangan di apartemenku, saat taksi berbelok memasuki kompleks perumahan kami yang tenang dan rindang. Aku merasakan sedikit kelegaan, ini rumahku, di sini semua harusnya baik-baik saja. Aku membuka gerbang sendiri karena sepertinya bel rumah tidak berfungsi. Saat melangkah masuk ke teras, semuanya tampak normal, tanaman di pot-pot masih tersiram rapi, mobil ayah terparkir di garasi, dan tidak ada tanda-tanda kegaduhan atau situasi darurat medis. Rumah besar itu tampak tenang. Bahkan terlalu tenang. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan degup jantungku yang berdetak tak karuan. Ibu Arini muncul dari ruang keluarga dengan senyum ramah yang selalu kulihat. Ia tampak sedikit terkejut melihat kedatanganku yang tanpa pemberitahuan. Azizah, astaga, kamu tidak bilang mau pulang. Ujarnya, suaranya terdengar lembut namun ada nada keterkejutan di sana. Kenapa tidak telepon dulu? Tanyanya, sambil menghampiriku dan memelukku sebentar. Pelukannya hangat seperti biasa. Tapi aku merasakan ada sedikit kekakuan yang tak biasa. Aku menjawab, bahwa aku rindu dan hanya ingin memastikan. Ayah baik-baik saja secara langsung. Aku segera menuju kamarnya. Ayah terbaring di tempat tidur, tampak pucat, tetapi ia tersenyum lemah saat melihatku. Anakku pulang, katanya dengan suara yang sedikit parau. Ia tampak lemah, jauh lebih lemah dari yang kubayangkan, tapi matanya masih menyimpan keceriaan saat melihatku. Ibu Arini mengatakan bahwa ayah sedang dalam pemulihan dan hanya perlu istirahat total. Aku menghabiskan waktu cukup lama di kamar ayah, mencoba mencari tahu apakah ada yang salah. Aku memeriksa meja obat, bertanya tentang jadwal makannya. Semuanya tampak diurus dengan baik. Ayah dan Ibu Arini tampak rukun dan harmonis. Aku mulai merasa bodoh karena sudah berpikir yang bukan-bukan. Setelah memastikan ayah istirahat, aku ikut Ibu Arini ke ruang makan. Kami bicara santai tentang kuliahku dan bagaimana ia mengelola perusahaan ayah. Dia menjelaskan beberapa masalah yang sedang dihadapi di kantor dengan bahasa yang profesional dan meyakinkan. Semua terlihat normal, namun di tengah percakapan, aku menyadari satu hal yang hilang, hal yang tak bisa kuterima. Ibu, Embok Tinah kemana? Kenapa dari tadi aku tidak melihatnya? Senyum Ibu Arini tidak hilang, tapi ada jeda sepersekian detik sebelum ia menjawab. Oh, Embok Tinah bilangnya ingin mundur dari pekerjaannya Zah. Katanya ada saudara di kampung yang sakit parah, butuh diurus. Aku sudah mencoba menahannya, tapi dia bilang ini urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Alasannya terdengar masuk akal, tetapi tidak bagi Embok Tinah. Aku tahu betul Embok Tinah. Ia adalah wanita parubaya yang hidupnya didedikasikan untuk rumah ini. Ia sudah tidak punya keluarga dekat di kampung. Semua yang ia punya, ia anggap kami. Ia selalu bercerita padaku bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan rumah kami kecuali ia sudah tidak kuat bekerja, dan jika ada urusan keluarga mendadak. Embok Tinah pasti akan meneleponku, bercerita, dan meminta maaf karena harus pergi. Ia pasti akan berpamitan padaku, kepergian yang tiba-tiba, tanpa pamit yang layak padaku, tanpa kabar sebelumnya. Ini jelas bukan gaya Embok Tinah. Ada sesuatu yang sangat mengganjal. Rasa tidak nyaman itu semakin diperkuat oleh kehadiran sosok baru di rumah. Pengganti Embok Tinah? Aku sudah carikan penggantinya Zah. Ujar Ibu Arini, melambaikan tangan memanggil seseorang. Ini Bik Yanti, direkomendasikan oleh teman baikku. Ia sangat cekatan kok. Seorang wanita berkisar usia 30-an tahun, dengan seragam rapi dan wajah yang kaku, muncul dan tersenyum tipis padaku. Iya. Berbeda sekali dengan Embok Tinah yang hangat dan ceplas-ceplos, Bik Yanti tampak efisien, tetapi ia juga tampak hati-hati, bahkan cenderung menghindari kontak mata denganku. Saat aku mencoba bertanya kepadanya tentang bagaimana ayah selama ini, ia hanya menjawab singkat, semua Lancer konon, Bapak istirahat terus. Ia tidak memberikan detail apapun, padahal Embok Tinah akan bercerita panjang lebar tentang kondisi ayah. Aku mengamati interaksi Bik Yanti dan Ibu Arini. Mereka tampak memiliki komunikasi yang cepat dan minim kata-kata, seolah-olah mereka sudah lama saling mengerti. Mereka bekerja secara profesional. Tetapi tidak ada kehangatan yang dulu diciptakan oleh Embok Tinah. Segala sesuatu di rumah berjalan dengan sangat teratur, terlalu teratur, tidak ada keisengan Embok Tinah, tidak ada bau masakan khasnya yang menggoda. Semuanya terasa dingin dan terkontrol. Malam itu saat aku sendirian di kamar, aku tidak bisa tidur. Aku memutar-mutar ponsel di tanganku. Kepulangan Embok Tinah yang tiba-tiba, ditambah sosok pengganti yang terasa asing dan tertutup, menjadi kombinasi yang sangat mencurigakan. Aku yakin ada yang ditutup-tutupi. Aku memutuskan untuk tidak menunjukkan kecurigaanku pada Ibu Arini atau Bik Yanti.
Aku harus bermain tenang, aku berpura-pura santai selama beberapa hari. Mengatakan pada Ibu Arini bahwa aku hanya mengambil libur sebentar untuk ayah, dalam diam aku mulai bergerak. Hal pertama yang kulakukan adalah mencoba menghubungi Mbok Tinah di nomor ponsel lamanya. Tetapi nomor itu sudah tidak aktif. Aku mencoba menghubungi kerabat jauh yang pernah disebutkan Mbok Tinah. Tetapi mereka juga tidak tahu menahu tentang kepulangannya, tidak ada yang pernah melihatnya di kampung. Rasa takut mulai merayap, ini bukan sekadar pengunduran diri, ini seperti kasus orang hilang. Aku segera kembali ke apartemenku. Alasannya kuliahku tidak bisa ditinggal terlalu lama. Sebenarnya aku butuh jarak aman untuk bergerak tanpa pengawasan Ibu Arini dan Bik Yanti. Dari apartemen aku mulai menyusun rencana pencarian yang lebih serius. Aku menghubungi kenalan lamaku yang punya koneksi ke jaringan pencari orang. Aku ingin mereka melacak Mbok Tinah, mencari tahu apakah ia benar-benar ada di kampung atau terjadi sesuatu yang buruk. Aku memberikan deskripsi detail tentang Mbok Tinah dan semua informasi yang kupunya. Pencarian itu terasa sangat sulit. Mbok Tinah adalah orang sederhana, ia tidak punya jejak digital. Melacaknya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hari demi hari berlalu tanpa kabar yang berarti. Informasi yang kudapatkan hanya nihil. Situasi ini benar-benar aneh. Aku tahu Mbok Tinah bukan tipe orang yang akan lari tanpa jejak. Ia sangat menyayangi kami, terutama aku. Aku mulai berpikir, mungkin Mbok Tinah tidak pergi atas kemauannya sendiri. Mungkin ada yang memaksanya pergi. Waktu terus berjalan, dan aku mulai merasa putus asa. Sudah beberapa hari sejak aku kembali ke apartemen, dan pencarian Mbok Tinah tidak membuahkan hasil. Bahkan orang yang kubayar pun mulai frustrasi karena tidak ada petunjuk. Aku berusaha fokus pada kuliah, tetapi pikiranku terus kembali ke rumah. Dan wajah ayah yang pucat, aku terus bertanya-tanya. Apakah ayah baik-baik saja? Apakah Ibu Arini benar-benar mengurusnya? Atau justru ada hal lain yang terjadi di balik pintu rumah besar itu? Pada suatu malam aku pulang kuliah lebih larut dari biasanya. Aku mengemudikan mobil pelan-pelan karena jalanan sepi dan aku merasa sangat lelah. Saat mobilku melintasi sebuah jalan kecil yang agak gelap, di bawah cahaya remang-remang tiang lampu, mataku menangkap sebuah sosok, seorang wanita duduk. Meringkuk di sudut toko yang tutup, pakaiannya terlihat kotor dan robek-robek, rambutnya acak-acakan, menutupi wajahnya, ia tampak seperti tunawisma yang kelaparan. Awalnya aku mengira itu hanya orang dengan gangguan jiwa, pemandangan yang kadang kulihat di jalanan kota. Aku melirik sekilas dari kaca mobilku dan berencana melaju. Di hari-hari berikutnya saat aku pulang di jam yang sama, sosok itu selalu ada di sana. Aku mulai memerhatikannya dengan lebih saksama melalui kaca mobil. Meskipun kotor dan terluka, ada postur tubuh yang kukenal, postur yang khas, dan kemudian saat ia mengangkat wajahnya sejenak untuk melihat sekeliling, jantungku serasa berhenti berdetak. Sosok yang acak-acakan dan penuh luka itu adalah Mbok Tinah. Aku tidak salah lagi. Aku segera menginjak rem, meminggirkan mobilku tanpa memikirkan hal lain. Pintu mobilku buka dengan cepat, dan aku berlari menghampiri sosok yang tak terurus itu. Mbok Tinah, panggilku, suaraku tercekat dipenuhi keterkejutan. Dan rasa lega yang luar biasa. Sosok itu tersentak kaget. Ia mengangkat wajahnya yang kotor dan penuh debu. Matanya yang biasanya hangat kini memancarkan ketakutan yang mendalam. Saat ia melihatku, matanya membelalak, seolah melihat hantu, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia tampak ingin lari, tetapi kelelahan dan mungkin luka-luka di tubuhnya membuatnya tak berdaya. "Non Azizah," bisiknya lirih, suaranya nyaris tak terdengar, air mata tiba-tiba membanjiri matanya yang cekung. Aku langsung berjongkok di hadapannya, tak peduli dengan kondisi pakaiannya yang kotor. Aku melihat lebih dekat, ada beberapa lebam kebiruan samar di lengannya dan sedikit luka gores di pipi. Kondisinya sangat mengenaskan, dia jelas bukan tunawisma biasa. Dia adalah Mbok Tinah, pengasuhku yang setia, yang kini tampak seperti korban penganiayaan. "Ya, ini aku Mbok. Jangan takut," kataku lembut, mencoba menenangkan. Aku menggenggam tangannya yang dingin dan kurus. "Apa yang terjadi? Kenapa Mbok di sini? Sudah berapa lama?" Mbok Tinah menangis terseduh-seduh, tangisan yang bercampur antara lega karena bertemu denganku dan ketakutan atas apa yang telah dialaminya. "Non, jangan di sini, kita tidak boleh di sini," katanya panik, matanya terus menyapu senyapnya jalan, seolah takut ada yang mengawasi. Ketakutan yang nyata di matanya membuatku yakin ada bahaya serius yang ia hindari. Aku harus segera membawanya pergi. Tidak ada waktu untuk bertanya lebih lanjut di tempat gelap dan terbuka seperti ini. Aku harus memberinya perlindungan. Aku membantu Mbok Tinah berdiri, tubuhnya sangat ringan, jauh lebih kurus dari yang kuingat. Setiap langkah yang ia ambil tampak menyakitkan.
aku membimbingnya masuk ke mobilku. Memberinya jaketku untuk menutupi tubuhnya yang gemetar. Sepanjang perjalanan singkat menuju apartemenku, ia hanya diam, sesekali terisak pelan dan terus menoleh ke belakang, seolah dikejar bayangan. Sesampainya di apartemen aku langsung membawanya ke kamar mandi. Aku memintanya membersihkan diri, sementara aku menyiapkan makanan hangat dan pakaianku yang paling besar dan nyaman untuknya. Setelah sekitar setengah jam Embok Tinah keluar, wajahnya yang sudah bersih dan rambutnya yang sudah disisir membuat sosoknya yang kukenal kembali terlihat. Meskipun mata lelahnya tak bisa menyembunyikan penderitaan yang ia alami, aku menyuguhkan sup hangat dan teh manis. Ia makan dengan lahap, seperti orang yang kelaparan selama berhari-hari. Memang kelihatannya begitu. Aku menunggu dengan sabar, tidak ingin memaksanya bercerita sebelum ia merasa nyaman dan energinya pulih sedikit. Aku hanya duduk di sampingnya, mengusap bahunya, meyakinkannya bahwa ia sudah aman bersamaku. Embok sudah aman, ini apartemenku. Tidak ada yang tahu Embok di sini. Sekarang ceritakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Embok bilang mau pulang kampung, tapi ada di sini dengan kondisi seperti ini. Embok Tinah meletakkan mangkuk sup yang sudah kosong dan menghela napas panjang. Mengumpulkan keberaniannya, ia mulai bercerita, suaranya masih bergetar, tetapi kali ini lebih mantap. Ia memulai dari malam yang mengubah segalanya. Itu sudah 2 minggu yang lalu Non. Malam itu sekitar jam 2 pagi. Ia memulai, sorot matanya kembali ke masa lalu. Embok ke dapur mau ambil minum karena tenggorokan kering. Lampu dapur sengaja Embok matikan supaya tidak mengganggu, tapi lampu ruang tengah masih menyala samar. Embok Tinah menjelaskan bahwa ia berjalan perlahan saat melewati ruang kerja ayah, yang kini sering digunakan oleh Ibu Arini karena ayah sakit. Ia mendengar suara bisikan, itu suara Ibu Arini. Embok dengar Ibu Arini sedang telepon Non, suaranya pelan sekali, tapi Embok tidak sengaja mendengar beberapa kata kunci yang membuat darah Embok dingin. Ia mendengar Ibu Arini menyebutkan nama ayah Hendra dan perusahaan, lalu ia mendengar kata-kata yang sangat mengerikan, menghilangkan dan menguasai harta. Ia mendengar Ibu Arini sedang mengatur rencana dengan seseorang di ujung telepon. Ibu Arini mengatakan bahwa ayah harus segera diistirahatkan total agar pengambil alihan aset bisa berjalan lancar. Yang paling mengejutkan, Ibu Arini membahas tentang rencana pernikahannya dengan pria di telepon itu, yang sepertinya adalah rekan kejahatannya. Segera setelah ayah tiada, Embok Tinah terdiam sebentar, menelan ludah, seolah mengulang kata-kata itu di benaknya terasa menyakitkan. Mereka bahkan sudah punya rencana bagaimana memanipulasi surat-surat perusahaan Non. Ini bukan hanya uang, ini rencana jahat yang sudah matang. Aku mendengarkan tanpa memotong, tubuhku kaku, rasa syok bercampur amarah mulai memanas di dadaku. Semua kebaikan, semua senyum Ibu Arini, hanyalah topeng. Puncak dari cerita itu datang saat Embok Tinah mencapai bagian yang paling menegangkan. Embok terkejut sekali Non, tangan Embok gemetar, dan tanpa sadar gelas air yang Embok pegang jatuh ke lantai. Suara pecahan gelas itu memecah keheningan malam dan membuat Ibu Arini menyadari ada orang lain yang mendengar percakapannya. Telepon langsung dimatikan. Ibu Arini keluar dari ruangan dengan cepat. Ekspresi wajahnya saat itu, kata Embok Tinah, bukan lagi Ibu Arini yang ramah, melainkan wajah yang dingin. Penuh kemarahan, dan sangat menakutkan. Dia tahu Embok sudah dengar semua. Dia langsung menarik Embok Non. Dia bilang Embok sudah ikut campur urusan orang besar, dan Embok harus tutup mulut selamanya. Ibu Arini kemudian mengurung Embok Tinah di gudang selama sehari semalam. Ia mencoba mengancam dan memaksanya menandatangani surat pengunduran diri palsu. Embok Tinah menolak. Akhirnya Ibu Arini membawa masuk pria lain, yang diduga adalah kaki tangannya, yang Embok Tinah dengar di telepon. Pria itu datang pada malam hari dan mereka berdua mengancam Embok Tinah. Ia dipukul dan dianiaya ringan, bukan untuk melukai serius, tetapi untuk menakut-nakuti dan memaksanya bungkam. Lecet dan lebam yang kulihat adalah hasil dari perlakuan kejam itu. Mereka akhirnya membuang Embok Tinah di pinggir jalan yang sangat sepi, di luar kota. Setelah memaksanya mengatakan ia akan pulang kampung, mereka berniat untuk melenyapkannya di sana, tetapi Embok Tinah dalam keadaan lemah dan terluka, berhasil melarikan diri saat mereka lengah. Mereka pikir Embok sudah tidak berdaya Non, tapi Embok berusaha lari. Embok berjalan berhari-hari, mencari jalan raya. Akhirnya Embok sembunyi di balik tumpukan barang di truk yang mau ke Jakarta. Embok tidak tahu harus kemana lagi. Embok hanya ingat apartemen Non Azizah. Embok yakin mereka tidak akan mencari Embok sejauh ini, atau di tempat yang Non tinggali. Embok Tinah mengakhiri ceritanya dengan isakan pelan. Seluruh cerita Embok Tinah terasa seperti adegan film thriller. Tetapi nyata, kebaikannya Ibu Arini selama 2 tahun hanyalah kamuflase yang sangat rapi,
ia menikah dengan ayah bukan karena cinta, melainkan karena ia melihat ayah sebagai kunci untuk menguasai perusahaan dan harta kekayaan kami. Penyakit ayah yang mendadak parah mungkin saja bukan murni karena kelelahan, melainkan ada campur tangan Ibu Arini di dalamnya. Mungkin ia memberikan sesuatu yang membuat ayah terus-menerus lemah. Dan Bik Yanti, pembantu baru yang direkomendasikan Ibu Arini, pastilah kaki tangan yang ditugaskan untuk mengawasi ayah dan memastikan rencananya berjalan mulus. Kembalinya Embok Tinah menjadi satu-satunya celah dalam rencana sempurna Ibu Arini. Aku duduk membatu, mencerna semua informasi yang baru saja kudengar. Amarah kini mendidih, tetapi aku tahu aku tidak boleh gegabah jika Ibu Arini dan kaki tangannya berani melenyapkan Embok Tinah. Mereka pasti akan melakukan hal yang sama pada ayah, bahkan padaku jika aku mulai ikut campur. Baiklah Embok sekarang aman di sini, mereka tidak akan tahu. Aku janji, aku akan menjaga Embok, tapi sekarang kita harus berpikir cepat. Ayah dalam bahaya besar. Rencana jahat itu sudah hampir selesai. Ayah sakit, perusahaan sudah di tangan Arini, dan saksi mata sudah disingkirkan. Hanya saja saksi mata itu Embok Tinah. Kini duduk di depanku, aku harus segera bertindak. Tugas pertamaku adalah melindungi Embok Tinah, dan tugas keduaku yang jauh lebih penting adalah menyelamatkan ayah dan membongkar kejahatan Ibu Arini. Aku harus menyusun strategi yang cerdas, yang tidak akan membuat Ibu Arini curiga sedikitpun. Aku tidak bisa langsung menuduhnya, aku butuh bukti kuat, dan aku harus kembali ke rumah itu, ke sarang bahaya. Untuk mencari bukti, aku harus menyusun strategi yang cerdas, yang tidak akan membuat Ibu Arini curiga sedikitpun. Aku tidak bisa langsung menuduhnya, aku butuh bukti kuat, dan aku harus kembali ke rumah itu, ke sarang bahaya. Untuk mencari bukti, langkah pertama dan terpenting adalah memastikan Embok Tinah benar-benar aman dan keberadaannya tidak tercium oleh siapapun. Embok, dengarkan aku baik-baik. Mulai sekarang Embok harus anggap tempat ini penjara aman. Jangan keluar, jangan buka pintu untuk siapapun, dan jangan gunakan ponsel Embok yang lama. Aku segera membelikannya ponsel baru dengan nomor baru, nomor yang hanya aku dan dia yang tahu. Aku bahkan mematikan fitur lokasi di ponsel barunya itu. Aku tahu Ibu Arini adalah wanita yang cerdas dan terorganisir. Dia pasti sudah memperkirakan Embok Tinah mungkin selamat dan akan mencariku. Aku tidak boleh meremehkan dia. Apartemenku terletak di lantai atas, dan keuntungannya adalah tidak banyak tetangga yang peduli dengan urusan orang lain. Aku memastikan semua jendela dan tirai tertutup rapat. Aku menyediakan semua kebutuhan Embok Tinah, makanan, pakaian, dan obat-obatan untuk luka fisiknya yang ringan, untuk beberapa hari ke depan. Aku akan mengurusnya sendiri, membelikan kebutuhan di luar jam sibuk, dan memastikan tidak ada yang melihatku membawa barang-barang yang mencurigakan. Aku bahkan meminta salah satu temanku untuk membantuku membeli makanan, dan kebutuhan lain tanpa memberitahu tujuannya yang sebenarnya, hanya beralasan aku sedang sakit parah dan tidak bisa keluar. Melihat Embok Tinah yang kini sudah sedikit lebih tenang, aku tahu aku punya sekutu. Kesaksiannya sangat penting, tetapi aku tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Polisi akan butuh bukti yang tidak terbantahkan untuk menjerat istri seorang pengusaha terpandang seperti ayah. Setelah 2 hari memastikan Embok Tinah stabil dan nyaman, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Aku harus kembali sebelum Ibu Arini mulai bertanya-tanya mengapa aku tiba-tiba menghilang terlalu lama setelah kunjungan terakhirku. Aku menelepon Ibu Arini, beralasan bahwa kuliahku sudah selesai lebih cepat dari perkiraan dan aku akan menghabiskan waktu di rumah untuk menjenguk ayah. Alasanku terdengar logis, karena memang aku harus mempersiapkan diri untuk mengambil alih perusahaan. Aku akan kembali besok pagi, Bu. Aku akan tinggal di rumah sampai ayah benar-benar pulih. Kataku dengan suara yang kubuat ceria, berbanding terbalik dengan kekacauan yang kurasakan di dalam hati. Ibu Arini terdengar menyambut hangat. Oh, bagus sekali Azizah, ayah pasti senang sekali. Dia sering menanyakan kamu, rumah terasa sepi tanpamu. Kata-kata itu kini terasa sangat dingin dan palsu. Setiap kata yang keluar dari mulut Ibu Arini sekarang terasa seperti racun. Aku harus berpura-pura menjadi Azizah yang polos dan riang, anak tiri yang berterima kasih karena ayahnya sudah diurus dengan baik. Aku harus menjadi mata-mata di rumahku sendiri. Sebelum berangkat aku berpamitan pada Embok Tinah. Embok tenang saja, aku akan cari bukti, jaga diri baik-baik ya, jangan pernah lupa. Embok adalah satu-satunya saksi dan peganganku sekarang. Bisikku sambil memeluknya erat. Kepulanganku ke rumah disambut oleh Ibu Arini dan Bik Yanti. Aku memperhatikan mereka berdua dengan mata yang baru. Bik Yanti, si pembantu baru yang kaku itu, kini tampak lebih mencurigakan. Setiap kali aku mendekati kamar ayah, ia selalu muncul entah dari mana,
menanyakan apakah aku butuh sesuatu, atau mengingatkanku bahwa ayah harus istirahat dan tidak boleh diganggu terlalu lama. Sikapnya jelas-jelas mengawasi, aku harus sangat berhati-hati, aku tahu sejak aku kembali. Aku langsung berada di bawah pengawasan ketat, aku membatasi penggunaan ponselku, terutama saat berada di area rumah. Aku juga selalu memastikan ponselku terkunci dengan password yang rumit. Aku harus berasumsi bahwa setiap sudut rumah, bahkan mungkin kamarku sendiri, adalah telinga Ibu Arini. Perhatianku kini tertuju pada dua hal, kondisi ayah dan Ibu Arini. Ayah memang terlihat lebih stabil daripada saat terakhir aku melihatnya, tetapi ia sangat lemas. Ia hanya bisa bicara beberapa kalimat pendek sebelum matanya terpejam karena kelelahan. Dokter yang dipanggil Ibu Arini mengatakan ayah hanya perlu banyak istirahat dan minum obat sesuai resep. Aku mencoba mencari tahu jenis obat apa yang ayah minum. Aku memperhatikan saat Bik Yanti memberikannya. Obat itu berupa pil kecil berwarna putih. Aku ingin mengambil sampelnya, tetapi itu terlalu berisiko. Setiap kali obat itu disiapkan, Bik Yanti atau Ibu Arini pasti ada di sekitar. Aku harus menemukan cara yang lebih licik. Sementara itu Ibu Arini, ia tetap menjadi istri yang sempurna di mata orang luar. Ia pergi ke kantor, mengurus perusahaan, dan kembali ke rumah untuk merawat ayah. Ia tampak sangat sibuk dan berdedikasi. Namun aku tahu, di balik wajah lelahnya karena mengurus ayah dan perusahaan, ia sedang melaksanakan rencana besarnya. Aku tahu jika ada bukti fisik dari rencana jahat ini, itu pasti ada di ruang kerja ayah. Ruangan yang kini digunakan sepenuhnya oleh Ibu Arini untuk mengurus perusahaan. Di sana pasti ada dokumen, laptop, atau mungkin catatan-catatan yang bisa membongkar semua ini. Akses ke ruangan itu sangat sulit. Ibu Arini mengunci pintu ruang kerjanya setiap kali ia keluar, dan ia selalu membawa kuncinya. Bik Yanti sering berada di sekitar ruang kerja, membersihkan atau sekadar mondar-mandir, memastikan tidak ada yang mendekat. Aku harus menunggu waktu yang sangat tepat. Kesempatan itu akhirnya datang di akhir pekan. Ibu Arini mengatakan ia harus menghadiri pertemuan mendadak di luar kota dan akan pulang keesokan harinya. Ini adalah kesempatan terbaik. Namun ada Bik Yanti, aku harus menyingkirkan Bik Yanti tanpa membuatnya curiga. Pagi itu saat Bik Yanti sedang sibuk menyiapkan sarapan ayah, aku beraksi, aku menjatuhkan kunci kamarku ke dalam kolam ikan kecil di taman belakang. Aku pura-pura panik. Ya ampun Bik Yanti, kunciku jatuh, aku tidak bisa masuk kamar. Tolong bantu aku carikan sebentar. Pintaku dengan nada putus asa. Bik Yanti yang biasanya kaku, terpaksa mengikutiku. Aku memintanya mengambil kunci itu, beralasan dia lebih lihai. Saat Bik Yanti berjongkok di tepi kolam, tangannya sibuk menggapai kunci. Aku tahu aku hanya punya waktu kurang dari 5 menit. Itu adalah waktu yang sangat singkat untuk melakukan apapun di ruang kerja. Aku harus melakukannya saat itu juga. Aku berlari ke ruang kerja ayah. Tapi aku tidak punya kuncinya. Aku memeriksa laci meja kecil di dekat pintu, tempat Mbok Tinah biasa menyimpan kunci cadangan untuk keadaan darurat. Ternyata, kebiasaan lama itu masih berlaku. Di balik tumpukan koran bekas, aku menemukan kunci duplikat. Tanganku gemetar, tapi aku berhasil membuka pintu. Aku mengunci diri di dalam dan segera menyalakan lampu meja ayah. Aku langsung menuju laptop Ibu Arini. Pasti ada berkas digital di sana. Aku bersyukur Ibu Arini menggunakan password yang mudah ditebak. Tanggal ulang tahun ayah. Laptop pun terbuka. Aku punya waktu 2 menit. Aku langsung membuka folder dokumen. Aku mencari nama ayah dan kata-kata kunci seperti aset, pengalihan, atau warisan. Aku menemukan beberapa file yang terenkripsi, tetapi satu file menarik perhatianku, draft perjanjian pasca perawatan. Aku membukanya dengan cepat, isinya membuatku terdiam. Meskipun aku hanya punya waktu beberapa detik untuk memindai isinya, itu bukan surat wasiat, melainkan dokumen perjanjian yang disiapkan oleh Ibu Arini, yang menyatakan bahwa ayah, karena kondisi kesehatannya yang menurun drastis, telah menyerahkan kuasa penuh atas aset perusahaan dan aset pribadi, termasuk rumah, kepada Ibu Arini sebagai pengelola tunggal. Dokumen itu dibuat sedemikian rupa sehingga jika ayah meninggal, semua akan langsung menjadi miliknya. Mengesampingkan diriku sebagai anak kandung, ada tanda tangan ayah di bagian bawah dokumen itu, tanda tangan yang terlihat lemah dan dipaksakan. Aku segera memfoto dokumen itu dengan ponselku. Aku mencari lebih dalam. Aku menemukan file percakapan yang dienkripsi. Aku tidak punya waktu untuk memecahkannya, tetapi aku melihat kalender digitalnya. Ada janji temu tersembunyi untuk malam ini di sebuah hotel di pusat kota dengan kode nama klien penting pukul 20.00. Itu pasti pria yang Mbok Tinah dengar di telepon. Kaki tangan Ibu Arini. Waktu habis. Aku mendengar langkah kaki Bik Yanti di luar.
aku segera menutup semua file, mematikan laptop, mengunci pintu, dan mengembalikan kunci duplikat ke tempatnya. Aku baru saja memegang bukti kuat yang bisa menjebloskan Ibu Arini ke penjara. Aku harus pergi segera, sebelum Bik Yanti melihatku. Dengan jantung yang masih berdebar kencang, aku bergegas meninggalkan area ruang kerja, berpura-pura baru saja keluar dari kamar mandi lantai bawah. Bik Yanti muncul dengan kunci di tangan. Wajahnya sedikit kesal karena harus basah-basahan mengambil kunci dari kolam. Kunci non sudah ketemu, lain kali. Hati-hati, katanya dingin. Aku hanya tersenyum sopan, mengucapkan terima kasih, dan langsung menuju kamar ayah. Aku harus memastikan ayah baik-baik saja dan tidak ada perubahan mendadak sebelum aku pergi. Ayah tampak tertidur pulas, terlalu pulas. Aku merasa tidak nyaman. Aku menyentuh dahinya, suhu tubuhnya normal, tetapi dia sulit dibangunkan. Aku harus bertindak cepat. Aku tahu waktu terbaik untuk bergerak adalah saat Ibu Arini sedang berada di luar kota, menghadiri pertemuan mendadak. Malam ini pukul 20.00 di Hotel Pusat Kota adalah kesempatan emas untuk mengetahui siapa pria misterius yang menjadi kaki tangan Ibu Arini, dan merekam percakapan mereka. Aku harus keluar dari rumah tanpa dicurigai oleh Bik Yanti. Aku memutuskan untuk memberinya kabar bahwa aku akan pergi keluar untuk membeli keperluan pribadiku yang mendesak dan mungkin pulang larut. Bik Yanti, aku harus keluar sebentar. Ada buku kuliah yang harus kuambil di rumah temanku. Aku mungkin agak malam pulangnya, tolong jaga ayah ya. Kataku sambil menyambar kunci mobil. Wajah Bik Yanti tidak menunjukkan ekspresi, tetapi matanya mengawasiku dari ujung kepala sampai kaki. Iya non, hati-hati di jalan, Bapak biar saya yang urus. Aku tahu dia akan segera menghubungi Ibu Arini setelah aku pergi, melaporkan keberangkatanku. Aku harus memberikan jeda waktu agar Bik Yanti merasa aman. Dan tidak mencurigaiku, aku tidak langsung menuju hotel. Tujuan pertamaku adalah apartemen. Aku harus bertemu Mbok Tinah. Aku membutuhkan dia, bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pendukung moral dan penengah emosiku yang sedang membara. Setibanya di apartemen, aku langsung menceritakan semua yang kutemukan. Aku menunjukkan foto dokumen perjanjian pasca perawatan yang sudah ditandatangani ayah. Melihat tanda tangan ayah yang lemah di dokumen itu, Mbok Tinah langsung menangis. Ya, Tuhan, mereka benar-benar jahat non. Tuan Hendra pasti dipaksa menandatanganinya saat kondisinya lemah. Itu pasti Bik Yanti yang memaksanya. Wanita itu hanya ikut perintah Ibu Arini. Aku mengangguk, menyetujui. Aku yakin dokumen ini palsu Mbok, atau setidaknya tidak sah karena ayah dalam kondisi tertekan, tapi itu belum cukup. Aku harus tahu siapa pria di balik semua ini. Pria yang akan bertemu Ibu Arini di hotel malam ini. Aku menjelaskan rencana tindakanku. Aku akan pergi ke hotel itu. Mencoba merekam pertemuan mereka, dan mendapatkan identitas pria itu. Mbok Tinah awalnya ketakutan. Ia memohon agar aku tidak mengambil risiko sebesar itu. Jangan non, mereka berbahaya, kalau nanti ketahuan bagaimana. Pintanya sambil menggenggam tanganku erat, aku menenangkan Mbok Tinah, meyakinkannya bahwa aku akan sangat berhati-hati. Aku tidak akan mendekat Mbok. Aku hanya butuh bukti visual dan rekaman suara yang bisa mengaitkan Ibu Arini dan komplotannya. Setelah itu kita langsung ke polisi. Aku meninggalkan Mbok Tinah dengan pesan untuk terus mengunci diri dan tidak pernah menjawab telepon dari nomor tak dikenal. Aku merasa tidak enak meninggalkan dia sendiri, tetapi aku harus menyelamatkan ayah sebelum terlambat. Pukul 19.30, aku tiba di Hotel Gria Mahardika, hotel bintang 5 di pusat kota. Aku menuju restoran fine dining di lantai 2, tempat Ibu Arini dan klien penting itu kemungkinan besar akan bertemu. Aku duduk di sudut terpencil, memesan kopi, dan memasang mata-mata. Aku memastikan ponselku siap merekam video dan audio, tersembunyi dengan baik di dalam tas tanganku yang terbuka sedikit. Pukul 20.00 Ibu Arini akhirnya muncul. Ia terlihat sangat cantik dan profesional dalam balutan gaun bisnis. Ia tidak sendiri, ia ditemani oleh seorang pria. Pria itu berjas mahal, usianya sekitar 40 tahun. Tampak percaya diri, dan memiliki aura seorang eksekutif. Mereka segera duduk di meja sudut yang sudah dipesan. Aku segera mengaktifkan mode perekaman di ponselku, dan memposisikan tas tanganku sedekat mungkin tanpa terlihat aneh. Aku mengenali pria itu, wajahnya tidak asing, dia adalah Handoko, seorang pengembang properti besar yang perusahaannya sering menjadi mitra bisnis ayah. Aku ingat ayah pernah mengatakan Handoko adalah pesaing yang sangat ambisius dan sedikit licik, jadi ini dia, pria yang akan dinikahi Ibu Arini setelah ayah tiada. Rekan kejahatannya, percakapan mereka diawali dengan basa-basi bisnis. Tetapi setelah pelayan pergi, nada bicara mereka langsung berubah menjadi serius dan berbisik-bisik.
penuh perhitungan, aku hanya bisa menangkap beberapa fragmen, tetapi setiap kata yang kucuri dari rekaman itu adalah emas. Semua sudah selesai di pihakku Arini, perjanjian kuasa sudah ditandatangani, tinggal tunggu waktu saja. Kata Handoko dengan nada puas. Ibu Arini membalas, "Bagus, aku sudah siapkan laporan keuangan palsu untuk menutupi transfer dana besar bulan depan. Aku akan bilang itu investasi baru ayahnya, agar Azizah tidak curiga." Lalu hal yang paling mengejutkan terjadi, Handoko mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Ini bagian pertamamu untuk pekerjaan yang dilakukan Bik Yanti." Setelah dia menyelesaikan dosis terakhir, ia berhenti dan memberi kode mata pada Ibu Arini, meskipun aku tidak mendengar kata dosis. Terakhir dengan jelas, kata itu sudah cukup. Ayah tidak sakit alami. Dia diracun perlahan-lahan. Mereka menggunakan Bik Yanti untuk memberikan racun atau obat-obatan dosis tinggi yang membuat ayah lemah dan cepat kelelahan. Ini menjelaskan kondisi ayah yang memburuk, Bik Yanti yang mengawasi, dan betapa pulasnya ayah tidur saat aku di rumah. Bik Yanti bekerja dengan baik, dia bahkan sudah menyingkirkan Embok Tinah yang keras kepala. Ujar Ibu Arini, suaranya kini terdengar bangga. Handoko menyeringai, "Bagus. Begitu Hendra meninggal, kita tunggu sebentar, lalu kita umumkan pernikahan kita, dan aset-aset ini menjadi milik kita berdua, dan tentang Azizah, pastikan dia tetap sibuk dengan kuliahnya di luar kota. Jangan sampai dia kembali ke perusahaan terlalu cepat. Aku merekam semuanya, identitas Handoko, motif mereka, dan pengakuan tak langsung tentang racun dan pembunuhan berencana. Rekaman ini ditambah dengan foto dokumen kuasa palsu, sudah lebih dari cukup untuk menjerat mereka." Aku merasa mual, tetapi aku harus tetap tenang. Aku harus keluar dari sana tanpa menarik perhatian. Setelah memastikan mereka selesai berbicara dan mulai membahas urusan pribadi yang lebih santai, aku mematikan perekam, aku langsung menuju mobil. Saat ini sudah pukul 21.00, aku tidak bisa menunda ini lagi. Setiap jam yang berlalu berarti ayah semakin dekat dengan dosis terakhir yang mereka bicarakan. Aku tidak bisa menunggu sampai besok pagi untuk melapor. Aku menelepon kontak yang kucari untuk melacak Embok Tinah, tetapi kali ini aku tidak memintanya melacak orang hilang. Aku memberitahunya bahwa aku butuh bantuan mendesak dari pihak berwajib, malam ini juga, dan aku punya bukti kuat mengenai kejahatan serius. Setelah mendapat jawaban positif bahwa mereka bisa menghubungkan aku dengan seorang perwira tinggi di kepolisian yang bisa dipercaya, aku segera menuju kantor polisi. Aku membawa semua yang kubawa, rekaman audio pertemuan, foto dokumen palsu ayah, dan tentu saja saksi kunci yang sedang menunggu di apartemen. Embok Tinah, aku tahu saat aku melangkah masuk ke kantor polisi dan menceritakan semuanya, kehidupanku akan berubah total. Skandal ini akan mengguncang keluarga, perusahaan, dan reputasi ayah. Ayah pasti akan terpukul dan mungkin tidak akan langsung percaya. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya. Aku harus menjadi wanita yang kuat dan berani, bukan lagi Azizah si mahasiswi. Waktunya sudah tiba untuk bertarung demi ayah. Malam itu di kantor polisi, aku menjelaskan semuanya kepada seorang perwira yang terlihat tegas dan profesional. Namanya Kompol Yusuf. Aku tidak membuang waktu, aku langsung mengeluarkan ponselku, menunjukkan foto dokumen pengalihan kuasa, dan memutar rekaman audio dari pertemuan Ibu Arini dan Handoko. Kompol Yusuf mendengarkan dengan saksama, ekspresi wajahnya yang semula skeptis perlahan berubah menjadi terkejut dan serius. Ia mendengarkan suara Ibu Arini yang berbisik tentang dosis terakhir dan bagaimana Azizah tidak boleh curiga. "Ini adalah tuduhan yang sangat serius Nona Azizah," ujar Kompol Yusuf setelah rekaman selesai. Istri seorang pengusaha terkemuka, dituduh meracuni suaminya sendiri demi menguasai harta, dengan melibatkan pihak luar. Kami butuh saksi langsung. Aku tahu betul siapa saksi yang ia maksud. Saya punya saksi mata yang mendengar langsung rencana awal mereka. Ia adalah Embok Tinah, mantan pembantu rumah tangga kami. Embok Tinah bahkan dianiaya dan dibuang agar tutup mulut. Aku menjelaskan lokasi Embok Tinah, di apartemenku yang aman. Kompol Yusuf segera menyusun tim kecil. Prioritas utama mereka bukan hanya menangkap pelaku, tetapi juga menyelamatkan nyawa ayah. Kami sepakat untuk bergerak cepat, melakukan penggerebekan dini hari, dengan 2 target, mengamankan ayah dan menangkap Bik Yanti di rumah, serta mengamankan Ibu Arini dan Handoko sebelum mereka menyadari bahwa rencana mereka telah terbongkar. Kompol Yusuf memastikan aku aman, dan kemudian meminta aku segera membawa Embok Tinah ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian resminya. Aku pun kembali ke apartemen. Saat aku kembali ke apartemen, Embok Tinah terlihat tegang. Ia khawatir karena aku pulang larut malam.
Aku menjelaskan bahwa aku sudah melapor ke polisi, dan aku berhasil mendapatkan bukti berupa rekaman. Wajahnya pucat, tetapi ada sedikit cahaya harapan di matanya. Embok, kita harus ke kantor polisi sekarang. Mereka butuh kesaksian Embok untuk bisa menangkap Ibu Arini dan komplotannya. Kataku, meskipun takut, Embok Tinah mengangguk mantap. Demi Tuan Hendra Non, Embok akan siap untuk bersaksi di kantor polisi. Embok Tinah menceritakan semuanya dari awal hingga akhir kepada Kompol Yusuf. Ia bercerita tentang malam ia mendengar rencana keji itu, tentang penganiayaan, dan tentang Bik Yan Tiang. Merupakan pengganti yang disiapkan untuk mengawasi ayah, Kompol Yusuf merekam kesaksian Embok Tinah secara resmi. Luka-luka fisik dan trauma yang dialami Embok Tinah menjadi bukti nyata kejahatan yang sudah terjadi. Setelah semua kesaksian selesai, Kompol Yusuf segera memanggil tim medis dan tim penyidik. Kami merencanakan penggerbekan sebelum subuh. Aku harus ikut, bukan sebagai penangkap, tetapi sebagai orang yang bisa memberikan akses ke rumah, dan yang lebih penting, sebagai orang yang tahu kebiasaan ayah. Malam itu terasa panjang. Aku, Kompol Yusuf, dan beberapa anggota tim polisi bergerak menuju rumah. Waktu menunjukkan pukul 03.30 pagi, waktu di mana sebagian besar orang sedang tertidur pulas. Kami bergerak dengan sangat hati-hati. Mobil-mobil polisi diparkir jauh dari kompleks perumahan kami untuk menghindari kecurigaan. Aku menggunakan kunci rumah dan membuka gerbang utama dengan sangat pelan. Tim penyergap dibagi menjadi dua. Satu tim masuk ke dalam untuk mengamankan ayah dan Bik Yanti, dan satu tim lagi bersiap untuk menangkap Ibu Arini dan Handoko yang diperkirakan akan segera kembali dari hotel. Aku memimpin tim yang menuju kamar ayah di lantai atas. Jantungku berdebar tak karuan. Bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena urgensi untuk menyelamatkan ayah. Di dalam rumah, suasana terasa gelap dan sunyi. Hanya terdengar langkah kaki kami yang berhati-hati. Kami sampai di depan kamar ayah. Pintu kamar terkunci dari dalam. Kompol Yusuf memberi isyarat kepada seorang petugas ahli untuk mendobraknya secara senyap. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Di dalam kamar ayah terbaring lemah. Di samping tempat tidur, di kursi itu tampak Bik Yanti tertidur pulas. Di meja kecil samping tempat tidur, ada gelas berisi air putih dan beberapa pil. Itu pasti dosis harian ayah yang membuat ia terus-menerus lemas. Tim medis segera bergerak cepat mendekati ayah untuk memastikan kondisinya. Sementara itu dua petugas dengan cepat mengamankan Bik Yanti yang terbangun karena suara bisikan. Bik Yanti kaget dan mencoba melawan, tetapi ia tidak berdaya. Ia langsung diinterogasi singkat tentang obat yang ia berikan kepada ayah. Ia mencoba menyangkal, tetapi pil di meja sudah menjadi bukti tak terbantahkan. Setelah ayah dipindahkan ke ambulans darurat untuk menjalani pemeriksaan toksikologi dan perawatan intensif, kami menunggu kedatangan Ibu Arini. Tidak lama kemudian sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Itu mobil Ibu Arini. Saat Ibu Arini dan Handoko melangkah masuk ke halaman rumah, mereka langsung disambut oleh tim polisi yang sudah siaga. "Selamat pagi Ibu Arini, Bapak Handoko, kami dari kepolisian," sapa Kompol Yusuf dengan suara tegas. Wajah Ibu Arini dan Handoko langsung berubah. Mereka tampak sangat terkejut, kebingungan dan ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Ibu Arini berusaha bersikap tenang. "Ada apa ini? Kenapa banyak polisi di rumah saya?" tanya Ibu Arini dengan nada marah dan sombong, mencoba menutupi kegugupannya. "Kami memiliki cukup bukti untuk menahan kalian atas percobaan pembunuhan berencana terhadap Bapak Hendra, pemalsuan dokumen pengalihan aset, dan penganiayaan terhadap saksi," jawab Kompol Yusuf dingin. "Pembunuhan, ini fitnah, suami saya sakit, dia memang sudah tua," teriak Ibu Arini, berusaha membela diri, tatapannya mencari-cari ke arah Bik Yanti yang sudah dibawa keluar. Saat itulah aku melangkah maju dari balik Kompol Yusuf. "Kau tidak perlu berbohong lagi Ibu Arini." Melihatku, wajah Ibu Arini langsung memucat sempurna. Semua warna di wajahnya hilang. Ia tidak menyangka aku ada di sana. Apalagi bersama polisi. "Azizah, kamu," bibirnya bergetar. Tidak sanggup melanjutkan kata-katanya, ia menatapku dengan tatapan penuh kebencian dan kekalahan. "Aku sudah mendengar semuanya Bu Arini. Aku tahu kau meracuni ayahku secara perlahan dengan bantuan Bik Yanti. Aku tahu kau dan Handoko sudah merencanakan pernikahan kalian setelah ayah meninggal, dan mengambil seluruh asetnya." Handoko mencoba menyangkal dan melawan, tetapi segera dilumpuhkan oleh petugas. Sementara itu Ibu Arini hanya bisa berdiri membatu. "Kami punya rekaman pembicaraan kalian di hotel tadi malam Ibu Arini," lanjut Kompol Yusuf, "dan kami punya foto dokumen perjanjian pasca perawatan yang dipalsukan. Dokter sudah memastikan ada racun yang bekerja lambat dalam tubuh Bapak Hendra, dan yang terpenting, kami punya saksi mata yang mendengar rencana jahat kalian dari awal.
Kompol Yusuf memberi isyarat. Dan Mbok Tinah yang sudah menunggu di mobil polisi, melangkah keluar, melihat Mbok Tinah, Ibu Arini benar-benar kehilangan kendali, ia berteriak, "Seharusnya aku habisi kau Tinah, seharusnya aku pastikan kau mati di jalanan." Pengakuan spontan itu adalah pengakuan yang paling nyata atas kejahatannya. Detik itu juga borgol dipasang di tangan Ibu Arini dan Handoko. Mereka dibawa pergi, meninggalkan rumah kami dalam keheningan yang berbeda, keheningan setelah badai yang penuh kebohongan. Aku hanya bisa menatap punggung Ibu Arini, merasa lega sekaligus hancur. Ibu tiri yang kucintai, yang kupercayai, ternyata adalah ular berbisa yang bersarang di rumah kami. Tapi setidaknya ayah selamat. Tugas terberat berikutnya adalah menghadapi ayah. Ayah dilarikan ke rumah sakit dan segera menjalani proses detoksifikasi untuk membersihkan racun yang bekerja lambat di tubuhnya. Kompol Yusuf meyakinkanku bahwa ayah akan pulih total, tetapi butuh waktu yang lama untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menunggu ia sadar sepenuhnya. Ketika ayah akhirnya membuka mata, pandangan pertamanya adalah aku. Ia tersenyum lega, tetapi senyum itu segera pudar ketika ia mulai mengingat apa yang terjadi. Ia bingung, ia ingat Bik Yanti membangunkannya pagi-pagi, lalu tiba-tiba ada banyak orang asing dan dia dibawa pergi. Aku tahu aku tidak bisa menunda kebenaran, aku harus memberitahunya dengan hati-hati. Aku memulai dengan menjelaskan betapa aku khawatir melihatnya sakit yang tak kunjung sembuh. Lalu aku mulai menceritakan kepergian Mbok Tinah yang aneh, kecurigaanku, dan bagaimana aku menemukan Mbok Tinah dalam keadaan terluka. Ayah mendengarkan dengan diam, wajahnya yang pucat semakin memutih. Ketika aku sampai pada bagian bahwa Mbok Tinah mendengar rencana keji Ibu Arini, ayah menggeleng lemah. Tidak Azizah, Arini tidak mungkin melakukan itu, dia mencintaiku, dia merawatku dengan baik, kamu salah paham nak. Penolakan ayah terasa menusuk. Selama 8 tahun ayah sendirian, ia membangun benteng kepercayaan yang tinggi pada Arini. Ia melihat Arini sebagai penyelamatnya dari kesendirian. Sekarang benteng itu runtuh, dan kebenaran terasa terlalu menyakitkan untuk diterima. Ia tidak bisa membayangkan bahwa kebahagiaan yang ia temukan ternyata adalah skenario palsu yang dipersiapkan dengan rapi. Aku tahu aku tidak bisa memaksanya percaya hanya dengan kata-kataku, atau kesaksian Mbok Tinah. Ayah perlu melihatnya sendiri. Dengan bantuan Kompol Yusuf, aku membawa bukti-bukti itu ke hadapan ayah. Aku menunjukkan padanya foto dokumen perjanjian pasca perawatan yang memindahkan semua asetnya kepada Ibu Arini dan Handoko. Ayah menatap tanda tangannya sendiri, tanda tangan yang ia bubuhkan saat ia sedang lemah dan tidak sadarkan diri. Ini bukan aku sepenuhnya. Aku ingat Arini memintaku menandatangani beberapa dokumen perusahaan, tapi aku tidak sadar ini isinya. Lalu aku memutar rekaman audio dari pertemuan Ibu Arini dan Handoko di hotel. Di ruang rawat yang sunyi itu, suara Ibu Arini yang membicarakan dosis terakhir ayah dan rencananya untuk menikah dengan Handoko terdengar jelas dan dingin. Ketika suara Ibu Arini tertawa pelan saat membahas pengambil alihan aset, air mata ayah menetes. Itu adalah tawa yang selama ini ia dengar dan ia anggap tawa bahagia. Kini tawa itu terasa kejam dan menusuk. Ayah tidak lagi membela Ibu Arini. Penyangkalannya runtuh di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Ayah memejamkan mata, membiarkan air matanya mengalir. Pria kuat yang kujadikan panutan seumur hidupku kini terlihat sangat rapuh. Bukan karena racun, melainkan karena pengkhianatan. Ia dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Aku mendekat dan memeluknya pelan. Aku minta maaf ya. Aku tidak bisa membiarkan mereka melukai ayah lagi. Bisikku, setelah mengetahui kebenaran, kondisi mental ayah menurun drastis. Ia menolak makan dan bicara. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit, seolah jiwanya ikut pergi bersama harapan palsunya pada Arini. Aku tahu luka batin ini jauh lebih sulit disembuhkan daripada racun di tubuhnya. Selama masa pemulihan ayah, aku mengambil cuti penuh dari S2 dan fokus menemaninya. Mbok Tinah juga datang ke rumah sakit, melihat Mbok Tinah yang kembali, dan mendengar cerita tentang bagaimana ia berjuang. Ayah merasa sedikit lega. Ia meminta maaf pada Mbok Tinah karena tidak bisa melindunginya dan sempat meragukan kesetiaannya. Terima kasih Tinah, terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku, dan menyelamatkan Azizah. Kata ayah, kami tidak membiarkan siapapun masuk, kecuali dokter dan perawat. Aku juga mulai mengurus perusahaan ayah kembali, bekerja dari rumah sakit, memastikan semua dokumen yang dipalsukan oleh Ibu Arini dan Handoko dibatalkan dan diselidiki. Aku bekerja sama dengan pengacara perusahaan untuk membersihkan kekacauan yang mereka ciptakan. Aku harus menunjukkan pada ayah bahwa perusahaan aman dan aku mampu mengambil alih. Berita penangkapan Ibu Arini dan Handoko segera menyebar luas.
menjadi skandal besar di kalangan pengusaha dan berita utama di media. Dunia bisnis terkejut, reputasi ayah sedikit tercoreng karena pernikahan ini, tetapi narasi utama adalah tentang keserakahan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Arini. Untungnya masyarakat dan rekan bisnis ayah lebih bersimpati, karena ia adalah korban dari kejahatan terorganisir. Sementara ayah berjuang untuk pulih, proses hukum terhadap Ibu Arini, Handoko, dan Big Yanti terus berjalan. Berkat bukti-bukti kuat yang kumiliki, rekaman, dokumen, dan kesaksian Mbok Tina serta temuan toksikologi dokter, kasus mereka menjadi sangat jelas. Ibu Arini awalnya mencoba menyangkal dan berdalih bahwa ia hanya dipaksa Handoko. Tetapi kesaksian Big Yanti di bawah tekanan, yang mengakui tugasnya memberikan pil dosis tinggi kepada ayah, mengunci semua celah mereka, Handoko juga. Akhirnya mengakui bahwa ia adalah perencana utama yang mendekati Arini untuk menjalankan skema ini. Aku harus menghadapi persidangan dan memberikan kesaksian. Itu adalah pengalaman yang sangat sulit, berdiri di depan umum dan menceritakan bagaimana ibu yang aku cintai ternyata merencanakan kematian ayahku adalah hal yang menghancurkan. Namun aku melakukannya dengan kepala tegak. Demi keadilan ayah dan Mbok Tina, setiap detail dibongkar, mulai dari bagaimana Arini sengaja mendekati ayah di kantor, menciptakan citra istri yang sempurna, hingga perencanaan detail tentang dosis dan bagaimana menyingkirkan Mbok Tina. Mereka adalah penipu ulung yang menggunakan topeng cinta untuk meraih kekayaan. Setelah melewati beberapa kali persidangan yang melelahkan, akhirnya putusan dijatuhkan. Ibu Arini dan Handoko divonis hukuman penjara yang sangat berat karena percobaan pembunuhan berencana dan pemalsuan dokumen. Big Yanti juga menerima hukuman, meskipun lebih ringan karena kooperatif dan hanya bertindak sebagai suruhan. Keputusan pengadilan membawa kelegaan yang luar biasa. Keadilan telah ditegakkan. Mbok Tina, yang kini kembali bekerja dan menemaniku mengurus ayah, akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Aku membantunya mengurus kompensasi dan memastikan ia mendapatkan perawatan yang layak untuk trauma yang ia alami. Mbok Tina tidak lagi menjadi pembantu, tetapi ia kembali menjadi bagian penting dari keluarga kami, lebih dari sebelumnya. Ayah perlahan mulai membaik, baik fisik maupun mental. Kepergian Ibu Arini dari hidup kami, meskipun menyakitkan, membawa kedamaian yang sejati. Rumah kami kini terasa bersih dari racun kebohongan. Ayah akhirnya benar-benar menerima kenyataan itu dan mulai fokus pada pemulihannya. Ia sering menatapku dengan bangga. Kamu tumbuh menjadi wanita yang sangat kuat, Azizah. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawaku, kamu juga menyelamatkan perusahaan kita. Aku memutuskan untuk menunda S2-ku dan fokus penuh pada perusahaan, mengambil alih posisi CEO yang kini kosong. Aku melakukannya dengan bimbingan ayah, memanfaatkan semua yang sudah kucuri dari Arini, kedewasaan, ketenangan, dan kecerdasan, tetapi dengan hati yang jujur. Aku tidak ingin lagi ada rahasia atau pengkhianatan di lingkaran keluarga kami. Dengan Mbok Tina di rumah dan ayah yang perlahan pulih di sisiku, aku siap memulai babak baru, babak yang dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan yang sejati. Perusahaan ayah adalah fokusku sekarang. Aku menggali semua dokumen, membatalkan semua kebijakan dan kontrak mencurigakan yang dibuat oleh Ibu Arini dan Handoko. Kami harus menanggung kerugian finansial akibat skema mereka, tetapi aku membersihkan setiap sudut perusahaan dari pengaruh jahat mereka. Aku menerapkan prinsip transparansi penuh dalam manajemen. Semua karyawan senior terkejut, tetapi mereka juga lega. Aku mengadakan pertemuan besar, menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi pada ayah, dan bagaimana perusahaan hampir dicuri. Langkahku ini disambut baik. Mereka melihatku sebagai penyelamat, bukan sekadar anak bos yang mengambil alih kekuasaan. Ini memberiku kekuatan dan legitimasi yang aku butuhkan. Aku tahu untuk sementara waktu, aku harus melupakan gelar S2-ku. Ilmu yang kudapatkan dari pengalaman pahit ini jauh lebih berharga daripada gelar akademis manapun. Aku belajar manajemen krisis, negosiasi, dan yang terpenting, membaca karakter manusia, dalam waktu yang sangat singkat. Aku belajar bagaimana senyum termanis bisa menyembunyikan niat paling gelap. Ayah yang masih harus menjalani rehabilitasi dan terapi, perlahan mulai terlibat dalam pekerjaan lagi, tetapi hanya sebagai penasihat. Ia duduk di ruang kerjanya, yang kini terasa berbeda, bersih dari aura kebohongan. Kami sering menghabiskan waktu berjam-jam, membahas strategi perusahaan. Hubungan kami menjadi lebih dekat dan kuat dari sebelumnya. Ayah mengandalkanku sepenuhnya, dan aku bekerja keras untuk membuktikan bahwa kepercayaannya padaku tidak salah. Di rumah, Mbok Tina menjadi pilar utama kami. Luka fisik yang ia derita sudah sembuh, tetapi luka batinnya juga butuh waktu. Aku memastikan dia mendapatkan dukungan psikologis yang diperlukan.
dia tidak hanya kembali ke tugas-tugas rumah tangga, tetapi ia menjadi teman bicara ayah. Orang yang bisa memahami rasa sakit karena pengkhianatan. Mereka berdua adalah korban yang diselamatkan oleh takdir. Aku menawarkan Embok Tinah untuk tidak lagi bekerja. Hidup santai saja, atau setidaknya mengurangi beban kerjanya, tetapi Embok Tinah menolak dengan senyum khasnya. Non Azizah, rumah ini rumah saya tidak akan pergi lagi, biar saya yang urus Tuan Hendra, non fokus saja urus perusahaan, itu sudah cukup buat saya. Katanya suatu hari, aku tahu, baginya melayani kami dan memastikan ayah baik-baik saja adalah caranya untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan membuktikan kesetiaannya yang tak pernah pudar. Statusnya di rumah juga berubah. Ia tidak lagi dianggap sekadar pembantu, ia adalah anggota keluarga yang dihormati, seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Aku memastikan gaji dan tunjangan Embok Tinah jauh lebih baik. Sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan, aku juga memperbaiki dan memperbarui kamarnya, membuatnya lebih nyaman, melihatnya tertawa lepas lagi, saat ia bercerita tentang lelucon receh. Adalah salah satu pemandangan terbaik yang kulihat setelah masa-masa gelap itu. Berbulan-bulan berlalu, kasus Ibu Arini dan Handoko sudah menjadi berita lama, perlahan memudar dari headline media. Nama Ibu Arini kini menjadi simbol kejahatan kerah putih dan pengkhianatan. Aku tidak pernah mencoba menghubunginya atau mencari tahu kehidupannya di balik jeruji besi. Bagiku babak itu sudah selesai. Mereka sudah menerima balasan atas perbuatan mereka. Ayah sudah pulih sepenuhnya, racunnya sudah hilang, tetapi bekasnya, terutama di hati, masih ada. Ayah tidak lagi tertarik untuk mencari pasangan baru. Ia memilih untuk menghabiskan waktunya dengan cucu-cucu dari rekan-rekan bisnisnya. Atau sekadar berkebun di taman belakang, ia menjadi lebih reflektif dan menghargai hal-hal kecil, seperti secangkir kopi yang dibuatkan Embok Tinah atau diskusi malam denganku tentang perusahaan. Ia pernah bertanya padaku, menurutmu, apakah dia pernah benar-benar mencintaiku Azizah? Pertanyaan itu sulit ku jawab, aku hanya memegang tangannya. Aku tidak tahu ya, tapi yang aku tahu, cinta sejati tidak akan pernah menuntut nyawa. Cinta sejati tidak akan menipu. Cinta yang sesungguhnya ada di sekeliling ayah sekarang. Di sini, bersama kita dan Embok Tinah. Ayah tersenyum, mengangguk. Ia akhirnya bisa melepaskan bayangan Arini. Ia menyadari bahwa cinta yang stabil dan jujur, meskipun tidak selalu penuh gairah seperti yang ia harapkan dari Arini, jauh lebih berharga. Rumah besar kami kini benar-benar terasa damai. Kesunyiannya berbeda, bukan lagi sunyi yang mencekam karena kesendirian, melainkan sunyi yang menenangkan, penuh dengan rasa syukur. Aku, ayah, dan Embok Tinah membentuk unit keluarga yang kecil, tetapi sangat solid. Aku akhirnya bisa fokus sepenuhnya pada masa depanku, mengelola perusahaan dan memastikan warisan ayah dipegang oleh tangan yang bertanggung jawab. Aku sesekali merindukan kehidupan kuliahku di luar kota. Tetapi aku tidak menyesali pilihan yang kubuat. Jika aku tidak pulang saat itu, jika aku tidak mendengar instingku, ceritanya pasti akan berbeda. Aku belajar bahwa kejahatan seringkali datang dalam balutan yang paling indah dan ramah. Ibu Arini adalah pengingat bahwa tidak semua kebaikan adalah tulus, dan tidak semua senyum adalah jujur. Aku menjadi lebih waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang. Tetapi aku tidak membiarkan pengkhianatan itu merusak kemampuanku untuk percaya pada kebaikan. Yang paling penting, aku berhasil melindungi ayah. Itu adalah kemenangan terbesarku. Aku berhasil membongkar skema yang begitu rapi dan kejam. Aku berhasil menyelamatkan ayah, perusahaannya, dan membuktikan bahwa keberanian seorang anak bisa lebih besar dari rencana kejahatan manapun. Pernikahan kedua ayah memang berjalan lancar, sangat lancar, sampai ke titik di mana kelancaran itu terasa mencurigakan. Pada akhirnya kebaikan Ibu Arini hanyalah kedok yang sempurna. Sebuah panggung sandiwara yang ia mainkan demi harta. Aku menutup babak kelam ini dengan rasa lega dan sedikit kepuasan. Ayah selamat, perusahaan aman, dan aku, Azizah, bukan lagi mahasiswi yang pulang untuk menjenguk orang tua. Aku adalah CEO perusahaan yang matang, wanita yang menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Aku telah menjadi seperti baja, ditempa oleh api pengkhianatan dan dicuci dengan air mata kebenaran. Masa depan kami kini cerah, bukan lagi karena kilauan palsu, melainkan karena cahaya sejati dari ketulusan dan cinta keluarga yang tak lekang oleh waktu. Kisah tentang Ibu Arini dan pengkhianatannya mengajarkan pelajaran hidup yang mendalam dan tajam, bahwa penampilan luar seringkali menipu, dan kecerdasan tanpa integritas dapat menjadi senjata yang paling merusak. Dari pengalaman Azizah, kita belajar tentang pentingnya insting dan tidak mengabaikan firasat, terutama ketika kebenaran terasa terlalu mulus untuk menjadi kenyataan.
Keraguan kecil pada kepergian Embok Tinah adalah kunci penyelamat segalanya, hikmahnya terletak pada nilai kesetiaan sejati, yang terwujud dalam pengorbanan Embok Tinah, versus pengkhianatan yang dibungkus dengan topeng cinta dan kepedulian yang sempurna oleh Arini. Ini mengajarkan bahwa pondasi keluarga harus dibangun di atas kepercayaan yang jujur, bukan ambisi yang serakah. Selain itu cerita ini menunjukkan kekuatan luar biasa seorang anak, yang meskipun menghadapi keraguan ayahnya, berani berdiri tegak, mencari kebenaran, dan mengambil risiko demi melindungi orang yang dicintai, pada akhirnya kejahatan. Betapapun rapi rencana dan penyamarannya, akan selalu runtuh di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan keberanian untuk mengungkapkannya. Pemulihan sejati bukan hanya tentang menyembuhkan fisik, tetapi juga membangun kembali hati dan bisnis di atas landasan kejujuran yang kokoh.